Selamat siang dan selamat bergabung kembali kepada Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, peserta workshop. Kami berharap Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu sudah segar kembali setelah makan siang, ada jeda makan siang tadi, semoga menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengikuti workshop pada siang sampai dengan sore hari nanti. Sebelum memulai acara workshop, akan saya awali terlebih dahulu dengan doa supaya pelaksanaan workshop pada siang sampai dengan sore hari ini berjalan dengan lancar. Mohon penyertaan bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah belajar hari ini. Puji dan syukur atas hari baru pada pagi hari ini, pada siang hari ini, bahwa tunas-tunas muda mulai bersemi. Kami sehat dan penuh sukacita dan terberkati bersama para narasumber dan semua peserta workshop yang kembali hadir di sini. Semoga diskusi nanti membawa kami dalam perjumpaan yang berkesan dan menyenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, pada workshop siang hari ini akan langsung dipandu oleh dua narasumber, yaitu Prof. Anita dan Bu Titi. Workshop akan diselenggarakan dari pukul 1 sampai dengan pukul 16 nanti. Dan waktu peserta jaringan kami langsung serahkan kepada Prof. Anita dan Bu Titi. Kami persilakan. Baik, mungkin Bu Titi mau menjelaskan tugasnya. Saya bisa share screen kan? Oh ya. Ya, silakan. Terima kasih. Apakah kita langsung tugas ini atau yang tadi aplikasinya gitu? Oh, monggo Bu Titi, terserah deh. Saya ngikut ya. Silakan Bu Titi, kalau mau aplikasinya dulu. Atau gimana Bu? Saya ini Nggak aja. apa-apa. Saya ngikut Bu Titi, nggak apa-apa. Jadi karena tadi juga menyambung pertanyaan yang sesi pertama tadi ya Bu ya. Oke, ya, saya lupa tadi. Saya minta izin share screen. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke. Baik, selamat siang Romo, Bapak Ibu Suster. Selamat berjumpa kembali setelah kita rehat sejenak gitu ya. Kita akan mulai mengimplementasikan, mencoba melihat apa yang kita diskusikan lagi ke dalam hal yang lebih operasional gitu ya, dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira seperti apa aplikasi dari contextual learning and teaching ini. Nah, ada beberapa hal yang saya sharingkan, tentu dalam konteks tidak sebatas pada ini gitu ya, dan tidak harus selalu dilakukan seperti ini, tetapi ini hanya sharing saja beberapa yang kebetulan beberapa sudah saya lakukan begitu. Jadi sebenarnya mungkin ada yang lebih banyak lagi yang bisa masuk dalam kategori contextual teaching and learning gitu ya. Nah, saya ada 5 hal yang menjadi aplikasi dari contextual teaching and learning ini. Yang pertama problem based learning, project based learning, cooperative learning, inquiry based learning, dan akronimnya REACT gitu ya. Seperti ini. Prinsipnya semuanya sebenarnya sama, ada pengalaman 3 tadi ya. Ada interkoneksi antar pembelajar dan pembelajar dengan pengajar. Kemudian ada situasi real. Nah, situasi real gitu yang macam-macam bentuknya, bisa berupa problem yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya, yang mungkin kalau dilihat sekilas itu tampaknya tidak terkoneksi dengan materi pelajaran kita. Tetapi sebenarnya kan lalu tantangannya mengkaitkan bagaimana yang problem di kehidupan real ini dengan teori-teori yang kita punya atau materi pembelajaran kita.
Kemudian project itu lebih ke berupa ada sesuatu yang dibuat gitu ya. Kemudian cooperative learning ini lebih penekanannya pada bagaimana kerjasama antar kelompok. Kemudian inquiry lebih ke penekanan pada bagaimana mempertajam ya, menanyakan dan membuat hipotesis dari materi yang dipelajari. Nah, mungkin sekilas tentang beberapa hal yang mendasari gitu ya. Problem based learning itu mempelajari konten belajar melalui mencari solusi atas pemecahan masalah, elaborasi pengetahuan melalui diskusi, pertanyaan, tutorial sebaya dan seterusnya gitu ya. Kemudian tentu ini saya kira tidak perlu saya jelaskan secara lebih detail gitu ya, bahwa manfaatnya saya kira sudah lebih jelas. Kompetensi tidak hanya dari segi akademik tetapi juga non akademik. Kemudian implementasinya, nah ini dimulai dari menghadirkan sebuah konten atau menyeleksi konten dan skill gitu ya. Ini bisa sebenarnya kita bisa menginisiasinya dengan sebuah stimulasi berupa problem gitu ya, yang nanti sebenarnya dalam problem itu memuat konten-konten yang akan kita ajarkan sebenarnya. Jadi problem itu sebenarnya menjadi sarana saja gitu ya untuk kita menyampaikan sesuatu. Lalu dan skillnya juga tentu. Kemudian setelah disampaikan problemnya, lalu menentukan ini sudah mulai bekerja dalam kelompok gitu ya, menentukan kira-kira sumber daya yang dimiliki apa untuk menyelesaikan problem yang sudah dihadirkan. Nah, lalu dari situ diidentifikasi dan mulai bisa menuliskan sebenarnya problemnya itu apa. Kadang-kadang problem yang di awal itu bukan selalu problem yang berupa pertanyaan yang sudah jelas gitu ya. Bisa berupa sesuatu yang abstrak, tapi ini memang real terjadi di masyarakat. Nah, lalu di tahap ketiga inilah merumuskan sebenarnya itu masalahnya apa. Nah, lalu memilih aktivitas-aktivitas ya untuk mengatasi sebenarnya masalah itu, lalu mengembangkan pertanyaan yang paling mendasar yang itu akan diselesaikan sepanjang perkuliahan atau di blog. Nanti kita lihat aplikasinya bisa dikombinasikan gitu ya. Nah, lalu dari sinilah dipertajam dari fokus pertanyaan itu. Kalau dari problem yang dipaparkan, barangkali kan ada banyak sudut pandang, ada banyak yang masalah yang muncul. Nah, yang di akhir ini adalah memformulasikan yang mau difokuskan yang mana. Bisa jadi setiap kelompok itu berbeda gitu ya, tergantung diskusi mereka arahnya kemana. Kemudian yang kedua, cooperative learning, saya kira ini mungkin praktek yang paling banyak kita gunakan ya. Kerja kelompok itu bukan barang asing lagi ya. Jadi kita memang belajar bersama-sama, prinsipnya kan begitu untuk mengoptimalkan pemahaman. Nah, idealnya memang kelompok itu didesain gitu ya, yang isinya itu heterogen, mewakili keberagaman kemampuan, lalu kondisi gitu ya. Nah, itu idealnya. Tapi seringkali mungkin ini juga sulit karena pemahaman terhadap pengenalan terhadap peserta didik kita mungkin juga tidak full gitu ya. Lalu, nah anggota kelompok tidak hanya bertanggung jawab untuk belajar, tetapi juga tanggung jawab untuk membantu satu sama lain. Nah, maka seringkali ukuran pemahamannya itu dilakukan secara kelompok gitu ya, biar mereka saling membantu. Jadi bisa jadi nanti kalau yang sudah merasa paham, karena ini penilaiannya adalah pemahaman kelompok, maka kan dia harus berusaha keras mengajari yang belum paham. Lain kalau itu asesmennya itu individual, jadinya kan ya mereka mungkin nggak terlalu merasa punya kewajiban. Nah, disinilah perasaan empati pada teman yang belum paham dan justru kreativitas untuk menjelaskan dengan cara sendiri itu terasah gitu ya. Itu kemudian, nah saya kira ini tadi sudah cukup jelas. Nah lalu
beberapa cara yang bisa dipakai dalam cooperative learning itu ada yang formal dan informal. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dari FKIP itu sudah sudah banyak ya referensi tentang ini ya. Jadi ini beberapa saja yang saya cuplik tentang bagaimana cooperative learning bisa dilakukan. Tidak hanya sebatas memberikan materi lalu silahkan diskusi gitu ya, tetapi ada beberapa cara, mulai dari student team achievement division, jadi ada presentasi, lalu ada tim yang menanggapi gitu ya, lalu ada turnamen berupa game, lalu jigsaw dengan membagi materi menjadi dalam kelompok, kemudian dari kelompok punya ahli dan seterusnya. Dan ini contoh yang informal misalnya ya, saya kira nanti bisa dicari model-modelnya seperti apa. Kemudian, nah implementasinya memang yang pertama mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran, lalu membuat ini ya instruksional, instruksional, kemudian menjelaskan tugas dan pentingnya. Nah ini poin yang menjadi esensi dari cooperative learning ini. Pentingnya kesaling tergantungan yang positif gitu ya, karena nanti itu tadi penilaiannya adalah penilaian ini pemahaman kelompok. Jadi maka harus saling tergantung satu sama lain, saling ketergantungan ya. Jadi yang merasa bisa juga tidak merasa kok saya mengajari terus, tapi sebenarnya kan ketika mengajari dia akan merasa semakin tinggi kan pemahamannya. Jadi ini ada unsur kesaling tergantungannya di situ. Yang nggak paham juga tentu mendapat manfaat dari menjadi paham. Kemudian juga memonitor tadi ya proses belajar di dalam kelompok. Kemudian yang berikutnya inquiry based learning, ini prinsipnya pada bertanya gitu ya. Jadi intinya hakikatnya pada mencari informasi, sarananya adalah bertanya. Nah, maka pendekatannya ini lebih ke induktif, tidak lagi dosen yang menjelaskan, tetapi dimulainya dosen hanya memberikan stimulasi tentu ya, materi-materinya seputar apa, lalu mahasiswa akan bertanya. Ini cocok untuk semua bidang ya. Sebenarnya kontekstual teaching ini saya kira untuk semua jenis bidang itu cocok. Hanya memang beberapa lebih pas untuk bidang apa gitu ya, ada kecenderungan seperti itu. Nah ini siklusnya kira-kira yang di inquiry, mulai dari bertanya, kemudian menginvestigasi ya, investigasi, kemudian menciptakan informasi atau membangun pengetahuan. Di sini letaknya konstruktivisme, kemudian mendiskusikannya, dan diakhiri dengan refleksi. Nah, ini yang menjadi sebenarnya saya kira semua metode dalam kontekstual learning itu ini refleksi itu harus selalu muncul gitu ya, karena yang dipelajari itu apa, yang bagaimana saya belajar gitu ya, itu yang harus muncul dalam refleksi ini. Maka selalu diakhiri dengan merefleksikan. Kemudian project based learning, saya kira ini jelas, belajar melalui project gitu ya. Jadi ada tugas kompleks berdasar pertanyaan atau problem yang menantang. Jadi tugasnya itu ada latar belakangnya gitu ya. Jadi dalam aktivitasnya itu ada merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, investigasi gitu ya. Nah ini project based learning ini memberi kesempatan untuk bekerja mandiri dalam periode waktu yang lama, dalam arti berkreasi gitu ya, memungkinkan mahasiswa berkreasi untuk nanti akhirnya ada produk real. Kira-kira siklusnya seperti ini. Ya, jadi dimulai dari ada identifikasi, ada proyek ya, proyeknya ini diinikan dulu, di-sharekan, nanti kita akan buat apa, lalu mengidentifikasi target konsumennya siapa, untuk siapa gitu ya, targetnya itu nanti, kemudian menemukan implikasinya. Jadi maksudnya ini lebih ke ketika nanti sudah
tahu proyek yang akan dibuat itu apa, implikasinya dalam pengerjaannya ini saya membutuhkan apa saja. Oh, saya butuh teori, butuh materi, dan seterusnya gitu ya. Lalu merancang proyek, membuat langkah proyek, sampai akhirnya proyek itu karena didasari pada sebuah problem, maka setelah proyek itu dikerjakan, problemnya juga diharapkan bisa selesai. Itu kemudian yang terakhir, yang react tadi, reacting ya, yang pertama. Ini yang paling kuat saya kira dari tadi berbicara mengenai konteksnya, berkaitan kehidupan real. Ya, maka pelajar itu belajar dalam konteks pengalaman hidup. Materi-materi disajikan dalam pengalaman real. Kemudian mengalami, ya, jadi tadi mengkaitkan, kemudian mengalami, jadi di pengalaman langsung, bagaimana mengkaitkan dengan kehidupan, mungkin tiap mahasiswa juga berbeda-beda gitu ya. Kemudian mengaplikasikannya, lalu selalu juga muncul kerjasama gitu ya, cooperating dan transferring, strategi aja dengan menggunakan apa yang sudah dipelajari itu ditransferkan setelah mengkaitkan dengan pengalaman sebelumnya gitu ya, pengetahuan yang dia. Nah, maka bagaimana itu ditransfer kembali dalam situasi dengan konteks itu, bagaimana pengetahuan bisa ditransfer. Nah, begitu itu sekelas Bu Anita, mungkin nanti bisa kita perdalam dalam contoh-contoh RPS-nya gitu ya. Lalu ini tadi gagasan yang disampaikan Bu Anita. Monggo Bu Anita. Saya lupa unmute. Nih. Jadi menyusun atau merevisi, saya kira mungkin rata-rata sudah mempunyai ya RPS-nya, sehingga merevisi. Tapi kalau misalnya mau membuat untuk semester yang akan datang, dan itu mata kuliah baru yang ditugaskan, menyusun juga tidak apa-apa. Salah satu mata kuliah di Prodi, mata kuliah yang Anda mampu, yang fungsi karakteristik pembelajar dewasa, terus mengkombinasikan keempat macam pembelajaran yang tadi sudah saya bagikan itu ya, adaptasi dari David Thornburg, pembelajaran api unggun, goa, warung, balai RW itu ya. Kemudian menggunakan salah satu atau lebih dari satu strategi contextual teaching and learning (CTL). Apakah ini sudah jelas? Mungkin kita sedikit berproses ya dengan begini. Saya ngajak gini aja untuk meringkas ya, karena tadi kan seru sekali tanya jawabnya dan antusiasme para peserta itu banyak mungkin yang masih ada di dalam benak tapi tidak sempat diutarakan, sehingga kita mungkin sedikit wrap up ya dari andragogi dan CTL itu ya. Ini gagasan, saya kok nulisnya pedagogi. Andragogi dan CTL. Ini ya. Jadi ini. Jadi isi gagasan prinsip andragogi CTL apa yang tadi menarik Anda gitu. Yang secara personal, profesional menarik diisikan di sini. Nanti yang belum pernah menggunakan Jamboard, saya beritahu sedikit caranya. Saya bagikan dulu linknya. Mungkin yang sudah
sering menggunakan Jamboard bisa langsung agak terbalik itu permasalahan di kelas saya. Apa? Kemudian nanti yang ntar saya buka dulu linknya. Kita wrap up dulu sebelum nanti masuk, karena saya pikir waktunya cukup banyak untuk Anda melihat RPS-nya masing-masing. Nah, linknya saya kirim di chat. Ya, oke. Yang sudah dapat linknya, tunggu saya. Tadi sudah saya belum ya. Oke, maaf. Ini harus saya jadikan editor dulu. Oke. Saya ulang, linknya di chat. Oke. Jadi yang belum pernah menggunakan, Anda masuk ya, terus ambil sticky note-nya di sini, Anda tulis gagasan apa, misalnya project based learning tadi yang dijelaskan Bu Titik gitu misalnya. Nah, di sini taruh di sini gagasan, ide, prinsip, andragogi dan CTL apa yang menarik, tulis di sini. Yang segitiga ini permasalahan di kelas saya yang mungkin belum ada hubungannya dengan CTL maupun andragogi, ditaruh di sini. Oke. Studi kasus ya, oke. Kalau mau warna-warna yang lain juga bisa, tidak harus kuning ya, macam-macam. Problem based learning, oke. Ini sudah 23 yang langsung masuk, ini berarti sudah biasa ini para dosen gunakan aplikasi-aplikasi ini ya. Oke, saya geser ya. Yang belum pernah nggak apa-apa. Oke. Kemudian nanti yang halaman luas ini yang tidak ada kotak maupun segitiganya untuk mengisi action plan-nya. Singkat saja tapi ya hanya keyword-nya aja. Apa sih yang atau apa yang Anda rencanakan akan lakukan semester depan kaitannya dengan tadi yang sudah dipelajari hari ini. Andragogi maupun CTL apa yang Anda rencanakan akan Anda lakukan di kelas Anda. Itu ditaruh di halaman luas yang ini. Oke, studi kasus ya, PBL, oke. Ya, Ibu Meliana, silakan. Maaf Bu, saya mau tanya ya Bu. Ya, boleh. Saya ini antara mau PBL atau inquiry learning, tapi saya takut kurang paham tentang inquiry learning. Apakah itu maksudnya dari dosen memberikan suatu pertanyaan yang nantinya harus jawab dalam satu pertemuan gitu Pak Bu maksudnya? Ya, Putih mau menjawab itu? Oh iya. Baik, terima kasih Bu Meidiana. Jadi kalau di inquiry itu prinsipnya lebih ke mengajukan pertanyaan gitu ya. Itu ya sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri gitu ya, itu tidak ada rumusan baku sih harus dimulai dari siapa gitu ya. Itu sangat tergantung pada dinamika di kelas. Prinsipnya adalah proses induktifnya gitu. Jadi tidak dimulai dari dosen menjelaskan materi sehingga mengisi materi itu gitu ya, tetapi lebih pada memulai dengan dari ini dulu, apa yang terlintas di benak, baik itu boleh bisa disimulasi juga oleh dosen gitu ya, atau lebih-lebih sebenarnya kita mahasiswa, dengan tentu sudah
diberi stimulasi tentang nanti yang akan dibahas itu tentang apa gitu ya. Lalu silahkan bertanya bebas. Nah, kemudian nanti dalam bertanya itu, misalnya kalau dosen juga bisa, karena saya sebenarnya bukan yang mempelajari khusus tentang teori ini, tapi sebagai ketika melakukan gitu ya, itu saya kira timbal balik itu ya. Jadi kadang-kadang saya memancing juga dengan pertanyaan dulu gitu. Lalu kadang-kadang juga mahasiswa. Nah, dari situ yang dibutuhkan itu sebenarnya kan banyak ini ya, sumber-sumber lain gitu. Misalnya mereka boleh dari pertanyaan mereka sendiri, lalu berusaha mencari jawabannya sendiri dengan dari buku, majalah, dari sumber-sumber lain gitu ya. Boleh jadi prinsipnya adalah mencari kebenaran, mencari informasi dengan dimulai dari stimulasinya dengan bertanya. Itu sih kalau prinsipnya. Kalau problem base kan jelas ada problem gitu ya. Kalau proyek mengerjakan proyek. Nah, pembedanya mungkin kira-kira di situ. Ya, terima kasih Bu. Oke, menarik ini ya. Seru sekali. Oke, saat ditanya tidak semua aktif menjawab, hanya beberapa orang yang aktif. Saya kira ini masalah ya, di sini ya masalahnya. Copy paste jawaban teman, ya kurang membaca soal. Betul, bukan hanya soal ya. Baca materi yang ditugaskan kurang ya memang. Saya juga ngalami masalah itu. Minat membaca kurang ya. Coba saya besarkan sedikit. Tidak mendengarkan video recording materi terlebih dahulu sebelum kelas ya. Cari jawaban di internet, copy paste tanpa memahami, benar sekali. Susah untuk aktif dalam kelas. Motivasi mahasiswa dalam belajar kurang. Yang menjawab pertanyaan dosen, Mas. Iya, saya juga punya masalah itu juga, Bu. Mahasiswa itu saja, betul. Biasanya mereka tidak mau jadi dosen tuh punya banyak senjata ya, kasih banyak trik-trik macam-macam yang sebetulnya kita nggak suka seperti itu kan, karena itu jadi memainkan motivasi eksternal gitu ya. Oke. Mahasiswa merasa kesulitan untuk bekerjasama secara efektif, secara daring. Tidak paham tapi tidak mau bertanya. Iya, benar. Copy paste jawaban teman. Tidak bisa menganalisis dengan baik. Oke. Kurangnya diskusi bersama, kurang community learning, ya belajar balai RW itu kurang ya. Atau warung ya, belajar ala warung kalau antara teman. Diskusi berkelompok secara daring, durasi yang pas 1 jam baru diskusi. Masalahnya karena sudah malam sampai pukul 21 lebih fokusnya berkurang. Oke, baik. Nah, kira-kira dari gagasan ini dan juga masalah yang ada ini, apa sih yang bisa Anda lakukan ya, atau rencanakan lakukan? Ini bisa untuk diri sendiri atau memberi masukan, input kepada yang menghadapi masalah-masalah ini. Jadi mungkin kata lainnya ini sharing of best practices yang di area sini, sambil juga sekalian jadi rencana aksi gitu ya untuk dilakukan. Itu mencoba memantik pertanyaan dari multimedia, ya video, podcast, lagu, ya di sini. Silakan mengisi yang bagian ini. Pokoknya di halaman di bagian yang tidak ada ya kotak maupun segitiganya.
Ya, untuk yang belum pernah main Jamboard, kalau mau memindah-mindahkan, nyeret ini, itu pastikan ada Anda klik yang gambar panah. Karena kalau gambar ini, itu mencoret-coret nanti. Jadi pastikan gambar panah ini. Oke, Bu Meliana, silakan Ibu. Ibu angkat tangan. Oh tidak, yang tadi ya. Oke. Ya, lupa Yang saya tadi. tekankan. Oke, nggak apa-apa. Expose kasus yang sedang in, ya benar sekali. Saya juga kadang-kadang melakukan itu untuk menarik ya, menjalin keakraban dengan mahasiswa ya. Oke, setuju. Mengajak, mengidentifikasi kasus studi dalam kelompok kecil ya. Menggunakan berbagai media seperti Jamboard, Mentimeter ya, agar semua mahasiswa mau menuliskan ide tanpa takut dijudge, dan sebagai dosen tetap harus netral ketika membahas, benar. Dan itu kan bisa tidak diketahui namanya mereka masuk, apalagi kalau Mentimeter ya, expose kasus yang sedang in. Menggunakan aplikasi ya, Kahoot, Menti, dan macam-macam ya untuk game. H5P ya, Wordwall, banyak sekali aplikasi-aplikasinya tentunya. Ini kalau di lingkungan aptik, LMS-nya semua sama ya, pakai Moodle ya? Atau itu untuk bahkan untuk semua perguruan tinggi ya? Itu dari Dikti ya? Atau tidak di sadar pakai apa Bu Titi? LMS-nya. Pakai Moodle, Bu. Semua Moodle ya, saya kira ya. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Ya, pakai Bu. Moodle Tapi nggak ya, tahu Moodle. kalau secara keseluruhan aptik yang lainnya. Ya. Apakah ada yang memakai selain Moodle? Silakan ditulis di chat box yang memakai selain Moodle. Karena kalau di SD, SMP, SMA itu lain-lain, tergantung kepala dinasnya. Instruksinya tidak diseragamkan dari pusat. Apakah ada yang menggunakan selain Moodle LMS-nya? Oke. Nggak ada ya, berarti Moodle semua. Oh, mungkin berbagi informasi saja untuk teman-teman di lingkungan aptik. Kami di Widya Mandala, ya tahun kemarin kan pertama kalinya serempak gitu ya, pakai LMS. Itu ya dukungan pelatihan-pelatihan, ada timnya di tiap fakultas itu dibuat, ada utusan dari tim kami sebut modelnya itu Bella gitu. Saya malah lupa singkatan apa, pokoknya Bella biar cantik gitu kan. Jadi tim Bella, ada tim Bellanya yang ditempatkan di masing-masing fakultas itu, minimal 1 orang, sehingga kalau ada problem-problem ada support gitu. Kemudian tahun ini, barusan ini membuat Bella Award gitu. Kebetulan saya masuk di tim penjurian. Bella Award itu jadi LMS-nya dinilai itu. Baik itu mahasiswa yang menilai maupun tim yang menilai dan juga Kaprodi. Jadi ada persentase angka penilaian itu. Dan dipilih yang Bellanya paling bagus, ada kategori-kategori. Yang paling lupa saya, entertaining, paling aktif, paling heboh gitulah Bellanya, LMS-nya. Juga ada satu kategori dosen senior yang 70 ke atas. Ternyata mestinya nggak perlu kategori itu karena ada satu pemenang dari dosen senior yang sepuh, profesor yang sudah NIDK malah ya, 70 lebih. Itu yang bagus sekali model LMS-nya. Oke, ASC melatih logika mahasiswa, memberikan tantangan berupa studi kasus yang dikerjakan mahasiswa sebelum pertemuan ini. Oke, menggunakan aplikasi Kahoot. Apa yang sudah saya pelajari 1 minggu ini? Oke,
memulai dengan pertanyaan itu ya, supaya membiasakan mahasiswa untuk mereview, merefleksi ya, memberikan contoh yang aktual. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, oke, masih ada ini, mengajak mengidentifikasi kasus studi dalam kelompok kecil ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk semua partisipasinya ini. Oh, mengajak mahasiswa sharing pengalamannya ya. Ya. Saya seret ke sini ya. Maksudnya di sini ya. Oke. 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 Kalau demikian bisa langsung sekali lagi saya masukkan saya share screen tugasnya ini. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas ini? Jadi kalau melihat jadwal acara, ini jam 1 sampai jam 4, ini mengerjakan revisi RPS-nya. Ya. Mungkin saya... Iya. Jadi punya waktu sampai pukul 16 untuk merevisi RPS-nya. Kemudian nanti pukul 16 kita akhiri. Besok itu presentasi revisinya. Ya, presentasi lah. Sambil mengerjakan ini bisa nanti tanya jawab ya. Bisa kami Bu Titik dan saya akan mendampingi di sini. Kalau ada masalah-masalah bisa nanya, bisa sharing juga, silakan. Oke, Bu Titik mungkin mau menambahkan, atau dari siapa, Bu Lucia atau Bu Rate kalau mau menambahkan. Saya sudah, Bu, saya kira. Ya, oke. Selamat sore, Bu Anita. Ya. Ya, Ibu, apakah boleh diberikan contoh RPS yang sesuai ditugaskan ini, Bu, supaya ada contoh idealnya begitu? Oke. Bentar ya. Terima kasih, Bu. Ya. Saya tuh malah, bentar. Ini malah bukan RPS-nya. Nanti mungkin Bu Titik bisa membantu contoh RPS-nya ya. Tapi saya mau memberi contoh ini yang, bentar. Kemarin saya melakukan aktivitas ini, tapi ini RPP ya, bukan RPS. Iya Bu Anita, saya juga sharing karena RPS Ya. itu begitu kompleks. Biasanya memang kami susun di prodi, kemudian itu untuk pegangan dosen-dosen. Tetapi yang ke mahasiswa itu seringkali tidak kita sampaikan secara lengkap begitu, seperti format RPS yang yang lengkap itu begitu Bu. Nah terus kami berikan yang singkatnya dan sampai ke penugasannya, bentuk tugasnya apa, kemudian sampai ke sistem penilaiannya, itu semua kita berikan. Tetapi yang lengkap sampai sekian lembar itu tidak kami berikan Bu, begitu Bu Anita. Oke. Ya ini contoh bagaimana RPP. Ya Bu? Nggak apa-apa Bu. Ini contoh RPP Bu. Jadi kegiatan awal itu ini mengkondisikan siswa. Ini yang tadi yang salah satu poin penugasan itu meminta mengakomodasi 4 macam pembelajaran. Ini dilakukan secara api unggun. Siswa mengamati video lalu menjawab pertanyaan. Ini apa? Maksudnya kalau diborang nanti ya, atau dikumpulkan ke Kaprodi itu ya terserah. Kalau misalnya Kaprodinya tahu apa yang sudah workshop yang sudah hari ini terjadi ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak perlu ditulis untuk yang dikumpulkan ke borang itu ya, nanti bingung asesornya apa ini kok ada api unggun gitu ya. Ini kan hanya kode kita
untuk membagi bahwa model atau macam-macam pembelajaran itu tidak harus selalu teacher center pemaparan, bisa model pemaparan, model siswa mandiri, terus model di warung. Nanti bingung kalau yang enggak mengikuti workshop ini kok ada warung di sini gitu. Seperti ini kurang lebihnya, Bu. Ya. Ya. Baik, ini serupa yang kami sampaikan ke mahasiswa, Ibu. Ya. Ya, yang versi ringkasnya. Tetapi kalau yang untuk borang kan rigid sekali ya, rinci sekali Ya. itu Ya. tidak kami sampaikan ya. Ya. Ya, Bu, seperti ini, Bu. Ya, Apakah nah, ini sudah cukup, Bu? Ya, Ya. Ibu Anita, apakah yang ditugasi hari ini yang seperti ini Ya. atau bagaimana, Ibu? Ya, cukup yang seperti ini, Bu. Nggak perlu yang lengkap sekali, yang untuk borang. Ya. Terima kasih, Bu Anita. Ya, silakan Bu Titik mungkin mau menambahkan. Mungkin sharing itu ya, Bu ya, RPS tadi ya. Ya. Kalau ya, saya kira kalau RPS mengenai template mungkin kita nggak dalam porsi untuk membuatkan template ya, Bu ya. Jadi saya kira tergantung pada masing-masing prodi, tapi ini ya sekedar share. Kalau ini di prodi saya sendiri gitu ya. Mohon izin share. Ini mungkin versi yang ya ini sebenarnya dikritik juga oleh reviewer, ini pernah direview untuk kami kebetulan waktu itu mengarah ke OBE itu ya, outcome based itu, lalu memang ya sebenarnya nggak perlu terlalu panjang ini, tapi ya ini saya sharingkan saja, nanti silahkan di sesuai dengan kebutuhan masing-masing itu. Nah, kalau di tempat kami memang identitas saya kira seperti ini ya, yang pokok itu kan memang identitas mata kuliah, lalu CPL yang diemban oleh mata kuliah ini, CPL yang mana, kemudian CPMK, dari CPL diturunkan CPMK, kemudian, nah ini di dalam deskripsi ini kita bermain untuk ini ya, mengkomunikasikan sebenarnya andragoginya gitu ya, konseptual base-nya itu di sini kira-kira. Jadi yang pertama itu berisi tentang deskripsi mata kuliahnya. Mungkin kita punya, kalau di saya ini kebetulan ada 6 blok belajar gitu ya, atau tema gitulah katakanlah. Tapi itu diberikan selama 14 pertemuan misalnya. Nah ini tentang paragraf pertama ini tentang deskripsi isi mata kuliah, lalu paragraf yang kedua ini bagaimana isi kuliah itu diterapkan gitu ya. Jadi pengenalan terhadap isi materi itu dilakukan melalui mempelajari teori dan memikirkan penerapannya dalam kehidupan nyata melalui beragam aktivitas baik mandiri maupun interaktif dengan teman belajar di kelas. Ini yang saya beri tanda ini untuk menunjukkan gitu ya. Oh ini sebenarnya ada aktivitas cooperative learning. Nah kemudian berikutnya kegiatan interaktif dirancang agar semua tujuannya gitu ya. Kenapa kok justifikasi kita? Kenapa cooperative learning kita anggap yang paling baik untuk mata kuliah kita ini gitu ya? Karena ada kesempatan ini bla 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 ini. Nah kemudian untuk supaya pengalaman belajar lebih bermakna, maka penyajiannya dilakukan dengan active learning, ya melalui konstruksi pengetahuan lewat problem-problem liar, dan ini adalah problem based learning-nya. Nah, kemudian ini karena outcome based gitu ya, maka sebenarnya di akhir mata kuliah ini apa yang bisa kompetensi apa yang dimiliki mahasiswa gitu ya, bisa menjelaskan, bisa menganalisis masalah dan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui keberhasilan, nah ini ukuran untuk evaluasinya. Saya menggunakan 2 kriteria, yaitu kemampuan penguasaan materi dan menerapkan pengetahuannya gitu. Jadi kalau penguasaan materi yaitu lewat kuis, diskusi gitu ya, ujian lewat berbagai metode tadi. Lalu yang menerapkan pengetahuan itu lewat proyek. Proyeknya itu adalah membuat program PAUD. Itu yang
Nah ini luarannya itu ini ya, dokumen kurikulum dan program PAUD. Kemudian saya kira ini juga standarnya ya, komponen pertanggungjawaban kita atas komponen penilaian. Itu kaitannya dengan CPMK yang mana? Itu masing-masing sudah ada. Kemudian keterkaitan CPMK dengan pertemuan. Ini lalu referensi ajuan dan ya ini identitas ininya ya, negaranya. Nah ini lalu rancangan pembelajarannya. Disinilah kita bisa menyiapkan untuk metode desain pembelajarannya gitu ya. Kalau di sini saya tadi membuat ada 6 blok gitu katakanlah. Jadi untuk yang pertama itu tentang, ini masih pengenalan awal ya, pertemuan pertama itu tentang sejarah, pentingnya PAUD dan sebagainya, pionir PAUD itu siapa saja. Jadi ini sebenarnya informasi. Maka ya saya memilih metodenya itu cooperative learning. Jadi cara memahami sesuatu lewat ini Teams games turnamen gitu ya. Jadi aktivitasnya di sini yang saya beri kuning ini metodenya, lalu pengalamannya. Pertama memang memaparkan materi karena ini di awal, lebih di pertemuan pertama gitu ya. Maka orientasi pembelajaran ini perlu dilakukan oleh dosen dulu, lalu dibagi kelompok mahasiswa, kemudian mereka belajar bersama dari materi itu, lalu ada game gitu untuk memberi pertanyaan, lalu biar meriah aja ada reward-reward gitu ya untuk partisipasi dan apa namanya yang bisa menjawab itu. Kemudian di akhir kelompok itu mempresentasikan apa sih yang sudah diterima dia bisa diserap dari pertemuan itu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ini juga menyesuaikan ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya gini sih, satu mata kuliah bisa kita sajikan dengan satu model, tetapi bisa juga dengan beberapa. Tapi pengalaman saya sendiri ya ini ya, kalau satu model itu kadang bosen gitu ya. Misalnya selalu diawali dengan pernah saya problem based sepanjang semester gitu, problem gitu, rasanya jadi kayak mekanis gitu sih. Lihatkan ini, jadi kayak rutinitasnya kok rasanya ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah sebenarnya ini juga tepat menurut andragogi, nanti Bu Anita sekalian bisa mereview gitu ya. Atau itu sebenarnya bisa dikombinasi sesuai dengan kondisi kelas gitu ya. Nah, saya memutuskan untuk mengkombinasikan supaya tidak bosan, itu sih pertimbangannya. Lalu ini ya, jadi masih tentang tantangannya ini kalau menyampaikan teori gitu ya. Sebenarnya kan teori bisa dibaca sendiri. Itu asumsi kita. Tapi kadang-kadang juga ternyata enggak bisa juga meskipun kita udah ngasih materi gitu ya. Tadi permasalahan yang muncul kan banyak gitu. Mahasiswa tidak termotivasi membaca. Ya, meskipun kita andaikan sebenarnya e-book itu juga udah banyak yang gratis, itu juga tidak cukup membuat mereka termotivasi memiliki dibanding dulu ketika buku harus membeli gitu ya. Nah, maka kadang-kadang juga perlu masih memberikan kayak ceramah gitu ya. Itu saya kira ya agak realistis juga sih untuk situasi mahasiswa Indonesia gitu ya. Nah, kalau yang ini karena sudah pertemuan berikutnya gitu, artinya dinamika kelas juga sudah lebih, harapannya sudah lebih cair gitu ya, maka metode jigsaw bisa digunakan. Ini mahasiswa dibentuk kelompok-kelompok kecil, lalu mereka tiap kelompok itu mendapat tugas untuk mempelajari satu materi ya, memperdalam. Kemudian di tiap kelompok itu ada satu orang yang bertugas sebagai ahli. Nah, dia nanti yang akan mewakili kelompoknya untuk diskusi dengan ahli lain tentang, kalau ini kebetulan tentang karakteristik usia dini, karena ini teorinya banyak gitu ya, maka saya membagi menjadi beberapa teori itu untuk satu kelompok ini membahas teori ini gitu. Nah, lalu setelah masing-masing ahli dari tiap kelompok ini bertemu, mendiskusikan,
mereka kembali ke kelompok asal untuk menceritakan hasil diskusi di antara para ahli dalam tanda petik ya. Ini dipilih dari mereka sendiri yang kira-kira punya tugas untuk menjelaskan pada kelompoknya. Misalnya kayak gitu. Nah, lalu yang berikutnya ini masih teori perkembangan gitu. Karena kebetulan ini di awal-awal masih memang teori gitu ya. Jadi menggunakan metode-metode yang lebih sifatnya itu pendalaman-pendalaman seperti ini. Baru mulai ini ya, blok keempat ini ya, pertemuan kelima ini materinya itu tentang pendamping PAUD yang ideal itu seperti apa gitu. Nah, ini berangkat dari kasus. Jadi saya memberikan kasus real gitu ya terkait dengan pendidikan anak usia dini itu problem yang terjadi apa. Yang nanti sebenarnya harapannya dari situ itu mahasiswa bisa mengidentifikasi, oh ternyata masalah yang dialami anak usia dini ini bisa muncul karena pendampingnya itu nggak ini gitu ya, sehingga lalu bisa menyimpulkan, oh jadi pendamping PAUD itu harus begini. Nah itu sebenarnya skenarionya seperti itu gitu ya. Yang dituju kalau baca materinya ya sudah ada sebenarnya kualitas pendamping PAUD yang baik gitu ya, ada bisa dibaca. Nah tetapi kalau hanya dibaca dari buku itu, tentu pemahamannya itu akan tidak bermakna dibanding ketika mahasiswa menemukan kualitas PAUD itu dari menganalisis kasus yang real ada gitu ya. Dari situ menarik kesimpulan, oh ternyata guru PAUD itu harus gini. Seperti itu. Kemudian, nah seperti di luaran mata kuliah ini yang porsinya paling banyak sebenarnya di menyusun program ya, atau sebenarnya program sih bukan kurikulum ya, karena hanya satu aktivitas gitu, atau program itu ya, satu sesi program gitu. Nah ini menggunakan project based learning. Jadi sudah tahu dulu bahwa proyeknya adalah membuat program PAUD, tapi yang dibuat apa? Mereka mengidentifikasi dulu, terus implikasinya, dan seterusnya begitu sampai di akhir pertemuan. Ini kayak menjadi ininya sebenarnya, puncak dari mata kuliah ini adalah proyek itu. Lalu kalau di tempat kami kelengkapannya itu selain yang RPS tadi, ini rancangan tugas ya. Tugasnya itu seperti apa, deskripsinya bagaimana, metode pengerjaannya, indikator penilaian, lalu rubrik. Ini dua tugas kebetulan. Itu kalau di sharing dari tempat saya gitu ya, saya kira template-nya itu nggak harus sama dengan ini, yang penting ada informasi, deskripsi mata kuliah tadi, lalu bagaimana ini akan disajikan. Begitu, Bu Anita. Ya, baik. Terima kasih Bu Titik sharing-nya. Terima kasih Bu Titik. Terima kasih Bu Anita. Ya, saya kira bisa langsung bekerja ya. Ini gimana dari teman-teman Sugio Pranoto, kerjanya di sini pribadi atau mau dibagi breakout room lagi, pengaturannya bagaimana? Bu Rate dan Bu Lucy. Kita serahkan kepada peserta saja, Prof. Anita. Okay. Apabila peserta menginginkan untuk bekerja di sini, baik. Apabila mereka lebih suka untuk bekerja di ruang masing-masing, juga oke menurut saya. Bu, ya. Mungkin karena kami juga nanti butuh bertanya, mungkin di sini saja kalau menurut saya. Oke, ya baik. Oh ini semua di ruang masing-masing juga ya. Iya. Bu Titi dan saya akan standby di sini. Ya. Saya malah ada pertanyaan dari tampilan RPP dan RPS Ibu tadi. Ya. Kalau RPS itu kan tadi lengkap ya, semua dalam satu semester, satu mata kuliah. RPP itu berarti per pertemuan atau modul ya, Bu? Iya, per pertemuan. Sebetulnya memang lebih detail atau kelihatan apa metode pembelajarannya itu di RPP ya, berarti Bu ya, kalau mau.
detail gitu. Ya, tergantung ininya sih, tergantung apa ya, karena RPP itu kan hanya untuk satu pertemuan. Jadi Makanya biasanya langkah-langkah ada plus minus, bukan plus minus ya. Memang skopnya berbeda. Kalau RPP kan jadi langkah-langkah kegiatannya itu jelas. Tapi kalau RPS itu big picture-nya yang kelihatan. Karena itu kan satu semester, big picture-nya yang kelihatan. berarti kami boleh memilih mau pakai yang manapun ya Bu. Yang penting Tapi ini coba. tugasnya RPS ya. Maaf, tugasnya RPS, Bu. Oh, RPS. Oh, Ya, RPS, membuat RPS. ya. Makasih Bu. Kalau RPP itu sepengetahuan saya loh ini. Biasanya dosen tidak membuat RPP, para guru saya itu belum yang pernah. ya, para guru yang membuat RPP. Ya, berbahagialah dosen. Berbahagialah dosen, nggak sampai dituntut membuat RPP kayak para guru. Ya sih. Ya, oke. Tapi kan walaupun kita nggak membuat RPP, di kepala ini kan sudah ada rencana. Kalau saya biasanya saya tulis di sticky notes, Bu. Mau apa rencananya hari ini, kayak rundown sesi kelas saya itu saya tulis di sticky note gitu. Tapi kalau guru harus Bu mengumpulkan RPP ditandatangan kepala sekolah. Jadi ya kita lebih mensyukuri kebebasan kita. Prof. Anita, maaf Prof. Ya. Apakah bisa di-share RPS yang sudah ditampilkan tadi? Demikian juga dengan ya Bu Titi. Oh ya, saya share di chat ya. Ya, matur nuwun. Kalau nggak salah Prof. Anita juga tadi menayangkan ya Prof ya. Ya, di Padlet. Tapi ya. itu RPS, bentar. Oh ya. Kalau seandainya bisa di-share di kolom chat, jadi peserta punya gambaran begitu ya. Terima kasih, Prof. Ya, saya mungkin bentar. Atau saya beri linknya aja ya, karena ini di Padlet. Boleh, Prof. Jadi nggak memenuhi hard disk-nya, tinggal ngelihat. Bentar. Ini kami ini bukan RPP, bukan RPS, ini modul ya dari teman-teman Sanata Dharma, tapi mungkin jangan ini dah. Nanti Bu Lucy, Bu Titi, kan besok ya presentasinya. Mau presentasi model begini kah? Mau dijadikan satu? Nanti saya kirim ke grup. Bentar. Nah, ini RPP tapi ya, bukan RPS. Saya beri link aja, jadi Ibu Bapak bisa masuk ke sini, bisa ngeliat-ngeliat. Ya. Ini. Maaf Bu Titi, bisa bertanya. Enggak Bu. Ya Bu. Ini tentang problem based learning ya Bu. Kalau saya lihat dari contoh RPS-nya Bu Titi itu berarti memang tidak full dalam satu semester, tapi ada satu topik yang pakai PBL itu ya Bu. Itu cuma 2 kali 100 menit itu kalau di kelas itu aktivitasnya gimana Bu? Karena setahu saya PBL itu lumayan makan waktu lama karena kan perlu diskusi mahasiswa. Apakah diskusi mahasiswanya itu di luar kelas atau gimana? Iya, terima kasih Bu. Ini yang saya katakan tadi, ketika saya membagi itu menjadi blok gitu ya. Jadi ini
ya bisa dikatakan apa ya, hibrid, tapi sebenarnya hibrid juga enggak sih. Kalau hibrid itu kan satu mata kuliah gitu ya. Tetapi ini topiknya kan spesifik banget. Jadi kalau yang satu seluruh pertemuan PBL itu kan memang ketika semua apa namanya materinya itu memang komplit gitu ya. Nah ini memang materinya spesifik gitu, sehingga memang waktu pembagiannya ya karena berasumsi ini ya, 2 SKS itu kan 100 menit yang bertemu 120 menit yang tugas terstruktur dan 120 yang tugas mandiri. Nah, maka beberapa itu memang menggunakan itu tugas terstruktur dan tugas mandiri. Jadi aktivitasnya di luar kelas memang jadi lumayan ya. Gitu sih Bu. Iya. Tapi topiknya karena memang spesifik ya, hanya tentang apa itu pendampingan itu ya. Itu kan yang pendampingan. Jadi benar-benar sebenarnya tujuannya itu hanya untuk mengajarkan kualitas pendamping yang ideal itu seperti apa gitu, supaya kasus-kasus pada anak usia dini itu tidak terjadi. Jadi materinya memang sangat sebenarnya sedikit, dan tadi saya katakan mungkin baca itu ya sudah ada gitu ya, paling hanya berapa lembar. Nah, tetapi supaya ini lebih bermakna dan bisa mengumpulkan sebenarnya faktanya itu juga mungkin kita menemukan hal baru tidak dari buku, tapi dari apa namanya berbagai perspektif mahasiswa ini ya. Mereka kan berangkat dari berbagai daerah itu. Nah, itu bisa menjadi kekayaan sebenarnya ketika mereka lalu bisa mengidentifikasi, oh pendamping PAUD yang baik itu seperti ini kalau menurut budaya saya gitu kan. Nanti bisa mengumpulkan. Ini jadi pilihan ini saya pilih lebih karena topiknya yang memang sangat ya bisa dikatakan materinya sedikit gitu lah. Hanya satu hal itu. Lalu mereka mengirimkan kesimpulan itu, mereka presentasi di kelas atau waktu itu Ibu berarti minta mereka menuliskan laporan, nanti Ibu baca semua laporannya lalu beri feedback gitu? Presentasi tapi tidak semua. Jadi hanya ya ini aja sih sampel gitu. Biasanya juga sukarela waktu itu. Ini bentar. Tapi tidak masuk dalam penilaian ya sepertinya Bu ya. Itu. Ya, saya agak lupa masuk penilaian atau tidak. Sepertinya enggak. Jadi presentasi lebih ke untuk menunjukkan ini aja progres masing-masing kelompok, karena tadi itu ya tidak semua. Ya. Kelompok. Ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, selamat sore Bu Titi. Selamat sore Bu Susana ya. Ya, Bu, ya. Bolehkah minta tadi itu PowerPoint yang Ibu sajikan di sesi 2 ini? Tadi saya agak terlambat, jadi ikut yang awal-awal itu. Oh ya, sebenarnya itu satu file dengan yang di atas tadi. Belum menerima ya, karena baru masuk setelah di share ini ya. Iya. Di chat ini. Oh, di chat ini, oh sudah ada ya Bu. Oh, ya, itu ini kok satu file. Oh iya, saya lihat lagi kalau begitu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Titi. Saya. Selamat sore Bu. Iya, saya Esti dari Kasuri Pranoto. Saya kan di program studi arsitektur Bu. Iya Bu. Saya mengampu mata kuliah desain arsitektur. Nah, kalau saya mencermati materi yang disampaikan Bu Titi tadi kan, menurut perasaan saya yang paling cocok itu kan project based learning itu. Karena saya di semester 3, studi semester 3 itu kan ada satu target begitu dari program studi, bahwa studio arsitektur di semester 3 itu mahasiswa harus bisa merancang rumah tinggal 2 lantai. Gitu. Nah, kemudian kita kan ada 14 minggu. Nah, apakah dimungkinkan 14 minggu itu semuanya project based learning gitu?
Karena kalau seperti itu saya membayangkan mungkin mahasiswa bosan, tapi faktanya ya mereka memang harus bekerja secara bertahap begitu. Jadi bagaimana itu triknya? Iya, terima kasih. Bu Hesti. Jadi ini memang mirip seperti yang saya alami dulu ketika, tapi bedanya kan kalau kami itu banyak teori ya. Dulu saya mengampu psikologi kepribadian gitu, menggunakan PBL full gitu. Jadi menganalisis waktu itu kasus kepribadian seseorang begitu, tapi orangnya memang beda, tapi kan ritmenya itu sama gitu. Jadi memang hasil evaluasinya itu ya mereka kayak jadi mekanis gitu sih. Jadi ini. Nah, tapi kalau dalam konteksnya Bu Hesti, saya kira mungkin bayangan saya itu agak berbeda ya konteksnya, karena kan ini membuat proyek dan itu beda-beda ya. Artinya gimana Bu? Prosesnya selama 14 minggu itu kan bertahap. Tahap ya. Mengenali konteks kliennya seperti apa, keinginan klien. Kemudian mereka harus memahami dulu konteks couplingnya, tapak dan lingkungannya, begitu. Kemudian mereka menuangkan dalam bentuk konsep ide, konsep desainnya. Kemudian tahap berikutnya adalah merealisasikan konsep ide itu di dalam bentuk grafis begitu. Ya, kalau itu lalu kan sebenarnya kalau mau disebut proyeknya itu per bagian gitu ya, itu kan bisa dari kayak blog gitu ya, membuat konsep dulu lalu endingnya itu nanti membuat desain yang utuh ya. Betul. Nah, kalau bayangan saya kok itu bisa ya dilakukan tanpa karena kan tugasnya beda-beda gitu ya, Bu ya. Targetnya gitu. Artinya targetnya satu kelas itu sama, Bu. Iya, tapi maksudnya per langkahnya itu kok bayangan saya itu tidak akan bosan ya, karena kan tiap langkah itu stepnya beda-beda. Tugasnya ya bobotnya kan semakin ke sana semakin berat ya. Betul. Saya kira ya cocok ya kalau pakai project based secara keseluruhan ya. Kecuali kalau ada ya teori-teori yang mau ini gitu bisa diselingi gitu ya. Tapi kalau memang sifatnya mata kuliah itu membuat teorinya ya mendukung saja gitu. Ya. Artinya teori langsung diaplikasikan ya. Betul, Ya. Dimungkinkan itu. Ya, bisa Bu, malah relevan sekali saya kira. Iya, sami-sami. Halo Ibu Titi, selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Patri, saya Bu Titi. Oh ya. Ini saya boleh nanya kan Ibu? Ya, silakan Pak Patri ya. Iya, setelah saya lihat RPP-nya, kalau boleh bertanya, apakah ini untuk RPP yang terupdate sekarang? Karena saya lihat modelnya seperti mengacu kepada guru gitu maksud saya. Bagaimana RPP Ibu? atau RPS-nya ya Pak ya? Yang saya lihat di Padlet itu RPP tadi di sini. Oh, yang RPP itu yang Bu Anita mungkin ya? Tugasnya RPS Pak. Pak Patri tugasnya kali ini RPS. Oh begitu Bu. Ya RPS bukan RPP. RPS-nya belum dapat linknya kami Bu. Saya lihat tadi di Padlet. Tadi Bu Titik sudah mengirim Pak. Di chat Pak. Di chat Pak. Enggak ada lagi maksud saya Bu, karena terlambat ya tadi. Iya. Ya dikirim lagi. Bu, saya kirim lagi kembali, Pak. Bu ya. Ya, saya kirim ulang. Bu Anita dan Bu Titik, saya tanya lagi ya Bu. Ya silakan ya, Bu Milana. Saya ini ada di tahap setelah deskripsi mata kuliah kan maunya melihat metode penilaiannya bagaimana dulu supaya nanti pas dengan metode pengajarannya juga. Kalau misalnya saya mau menilai itu dari kuis di tiap modul,
Itu rencananya untuk menilai pengetahuan mereka. Habis itu keaktifan diskusi, tapi diskusinya online, sama penyusunan menu. Soalnya mata kuliah saya ini gizi dalam daur kehidupan. Jadi diharapkan mahasiswa tuh bisa menyusun menu sehat untuk usia dan masalah kesehatan tertentu gitu. Kalau penilaian saya modelnya gitu, jadi nggak ada UTS, UAS yang terstruktur. Kalau UTS, UAS kan biasanya pertanyaan multiple choice atau esai gitu, tapi saya tidak pakai itu. Oke nggak ya, Bu, dalam active learning gini, contextual learning? Oh, saya dulu ya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu punya rubrik yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada konsistensi penilaian. Jadi apa yang akan Ibu nilai? Misalnya Ibu bisa memberi contoh tugasnya apa misalnya? Tadi kalau kuis tiap modul itu kan untuk teorinya ya. Ya. Kalau diskusi ini rencananya semacam ini sih, problem based learning, tapi berarti dinilai ya, supaya mereka juga bisa mencari referensi yang baik untuk menjawab suatu masalah gitu. Iya, ya Ibu bisa membuat rubriknya, misalnya aktivitasnya dalam tugas diskusi kelompok, kemudian substansi dari kontribusi atau kalimat-kalimat yang dia sampaikan gitu. Terus kemudian kalau Ibu mau memasukkan ya, walaupun ini tidak termasuk dalam materi kuliah, materi modul, tapi misalnya collaboration skill-nya itu juga menurut saya sah-sah saja ikut dimasukkan dalam komponen penilaian. Gitu ya, Bu. Tapi mestinya lebih rinci dari yang saya sebutkan. Tapi saya tidak bisa membuat, maksudnya gini, saya bisa memberi contoh-contoh Ibu dari mata kuliah saya, tapi itu belum tentu masuk untuk Ibu gitu, karena kan setiap mata kuliah harus beda ya. Mungkin saya tunjukkan contoh rubrik ya. Jadi rubrik itu dibuat sangat customized, spesifik untuk mata kuliah tertentu. Kalau Ibu kan diskusi, misalnya saya ini kelas di mana mereka harus menulis gitu. Sehingga saya membuat rubrik seperti ini. Background tulisan mereka menulis proposal sebelum maju tesis gitu ya. Sebelum menulis tesis bahkan. Background-nya gimana, purpose of the study-nya gimana. Ini saya buat rubrik performance level mulai dari 1 sampai 4 gitu. Jadi membuat diskusi juga bisa dibuat rubrik seperti ini gitu. Yang penting dibagi dulu ininya elemen yang akan dinilai itu apa. Terus ini indikator performance-nya. Kalau itu diskusi, karena supaya kita nggak pakai feeling gitu, supaya ketika mahasiswa nanya, lu nilai saya kok kurang dibanding dia gitu ya, kita bisa mengeluarkan rubrik dan mempertahankan penilaian kita gitu. Ya, monggo Bu Titi. Ya, saya sepakat juga dengan Bu Anita ya. Jadi memang itu tidak apa-apa, dalam arti apakah tadi pertanyaan pertama ya, apakah tidak ada UTS atau UAS. Nah, itu juga sesuai tradisi masing-masing saya kira ya. Kalau asal bisa dipertanggungjawabkan tadi, kalau UTS itu batasannya apa, yang dilakukan apa, asal ada komponen evaluasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua tujuan tadi ya, tujuan CPMK itu, capaian pembelajaran mata kuliah itu juga tertampak gitu ya, itu nanti mengetahui capaiannya itu lewat apa gitu kan, esensinya kan itu. Nah, bisa dilakukan lewat apa saja sih saya kira. Tapi tentu memang juga tergantung itu prodi masing-masing ya, saya kira untuk kepentingan administrasinya gitu. Karena kalau misalnya kalau di tempat kami itu ada periode waktu UTS, periode waktu UAS gitu ya. Jadi pas UTS itu ya udah diselenggarakan.
Nah, tapi tentu juga fleksibel juga sih. Kalau ini memang UTS-nya itu sudah dilakukan kemarin gitu ya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan dalam arti evaluasi di tengah dan evaluasi di akhir. Gitu sih Bu prinsipnya. Ya. Dan maaf Bu, kalau boleh nambahkan, itu perlu juga dicantumkan di RPS-nya Bu, supaya mahasiswa tahu apa yang harus mereka expect gitu ya. Misalnya presentasi individu berapa persen, apa yang dinilai. Ini salah satu RPS saya, tim teaching dengan rekan Pak Matius. Group assignment-nya apa, midterm-nya, individual assignment-nya apa yang dilihat, berapa persennya, terus partisipasi kelasnya. Jadi kita menjadi akuntabel gitu terhadap mahasiswa kita. Di semua RPS kami menyantumkan ini gitu. Ya, saya jadi ingat ini Bu. Kadang itu kalau di awal sudah takut duluan kalau mahasiswa itu sekelas misalnya 100 mahasiswa, tapi kita mau menilai apa ya kayak keaktifan mahasiswa gitu loh Bu. Ada strategi nggak sih Bu untuk dosen yang mahasiswanya tuh banyak seperti itu? Saya selama ini akhirnya supaya tidak makan waktu banyak, saya sering menggunakan multiple choice misalnya. Waktu saya tanya ke ada kayak instruktur dosen lain, mereka bilang sebetulnya itu nggak apa-apa karena kita bisa membuat soal pilihan ganda itu yang tidak asal bisa dipilih seadanya gitu loh, tetap harus berpikir atau menganalisis. Cuma kalau menurut Ibu gimana ya? Soalnya di dosen-dosen di fakultas saya beberapa kali diskusi itu kadang selalu ada masalah itu kayak gimana ya gitu. Nanti kalau mau dibuat esai misalnya terlalu banyak, nanti kayaknya selalu yang terdengar tuh keluhan kalau mau menilai. Ya, jumlah mahasiswa berapa Bu di kelas? Pernah ada yang sampai 100 Bu. Misalnya itu aja yang ekstrim 100. Ya, saya kira ya saya nggak pernah ngajar sampai begitu untuk bidang saya ya. Karena paling banyak ya 40 itu saat semester ini. Okay. Jadi nggak kebayang itu. Jadi ya, tapi saya ya bisa memahami kalau saya ngajar sampai di atas 100 dan di Indonesia ini kan belum ada sistem asdos yang kayak di Amerika ya Bu ya. Kalau di Amerika para profesor itu diberi asdos yang bagian koreksi gitu. Lah di sini ya saya ngoreksi sendiri itu, nggak punya asdos. Sehingga kalau saya bayangkan kalau mahasiswa saya sampai 100 lebih ya bisa-bisa ya saya pakai multiple choice gitu. Tapi multiple choice kan bisa ada open-ended-nya itu. Sehingga kalau di Google Form itu yang bagian open-ended itu kan bisa kita kasih keyword juga toh untuk meriksa itu. Jadi supaya tidak melulu pilihan ganda gitu. Dan multiple choice pun saya kira juga bisa membuat kita mengasah gitu. Model-model pilihan ganda yang bermutu itu juga bisa kok gitu. Dan kalau saya nggak tahu para dosen ikut yang model pekerti atau akta itu diajari atau tidak, kan bisa juga mengevaluasi tes kita sendiri gitu, multiple choice kita sendiri itu bisa kita evaluasi item difficulty-nya, bisa kita analisis. Ya, semoga menjawab pertanyaan Bu Meliana. Ya, Bu. Oh, satu lagi Bu, kalau Ibu ini pernah saya lakukan juga. Kalau Ibu diskusi gitu ya, dan untuk menilai satu persatu, misalnya partisipasinya, itu kan sulit ya. Sama ketika kita menugaskan kerja kelompok, itu saya membuat instrumen mereka saling peer evaluation. Mereka mengevaluasi satu sama lain. Itu saya buatkan di Google Form. Sehingga ini memudahkan juga. Ini
sambil tadi saya cari sih, masih saya cari ini Google Form-nya. Nanti kalau ketemu saya tunjukkan ke Ibu. Jadi evaluasi peer evaluation gitu. Jadi mereka mengevaluasi kelompok lain dan mengevaluasi anggota kelompoknya sendiri. Sehingga kita mendelegasikan tugas penilaian ini juga kepada mahasiswa kita. Gitu. Ya. Tapi ya kita nggak boleh ngambil persentase yang besar dari situ. Ya kadang-kadang ya kita. Tapi ya nggak apa-apa lah, anggap aja mahasiswa belajar untuk saling menilai. Ya, makasih ya Bu. Ya. Ini Bu penilaian teman sebaya, substansi dan presentasi. Mereka menilai kelompok-kelompok yang lain, masukan untuk perbaikan kelompok. Jadi yang menilai presentasi kelompok bukan hanya saya, semua mahasiswa ikut menilai. Terus selain itu ini penilaian presentasi untuk substansi dan presentasi. Tapi saya juga minta mereka menilai kontribusi gitu. Penilaian terhadap kelompok sendiri dan kelompok lain. Kekompakan dan segala macam, dan ini ya ini memudahkan. Kalau pakai Google Form kan kita langsung punya rekapannya. Saya minta mereka saling menilai. Jadi selain ditulis namanya per bagian itu siapa yang mengerjakan bagian itu, saya juga minta mereka saling menilai. Ya, halo Ibu Anita. Ya. Ya boleh saya bertanya Bu? Boleh Pak. Ini kan setelah saya lihat RPS-nya ternyata dikolaborasikan dengan model pembelajaran di dalamnya kan Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah model RPS yang sedang kita kerjakan ini sudah merupakan standar di perguruan tinggi aptik atau bagaimana Bu, kira-kira begitu? Karena saya lihat RPS kami formatnya agak jauh berbeda, kira-kira begitu. Itu dari Sanata Dharma, Pak. Saya kira kok nggak tahu, Bu Titik bisa mengkoreksi saya ya, atau teman-teman dari Sugio Pranoto bisa mengoreksi saya. Saya kira kok nggak ada template dari aptik ya. Tapi dari dikti ya, apa itu dari dikti ya? Sekarang kan OBS, outcome based. Jadi outcome based begitu Pak. Jadi ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nggak ada Pak. Jadi saya kira nggak ada dari aptik. Iya, nggak ada Bu. Itu dari dikti memang. Dengan saya kira juga dimodif ya, karena di dikti itu juga lebih komplit ya, lebih ada sub-sub macam-macam, itu memang kami meramu sendiri lebih supaya lebih ini aja, nggak sangat ini banyak gitu. Iya. Dan ini. Jadi saya kira untuk tugas ini bebas juga kan ya? Ya bebas Pak. Ya ini kan karena kami prodi bahasa Inggris, jadi ya pakai bahasa Inggris. Makanya kadang-kadang saya bingung, CPMK itu apa ya padanannya gitu. PLO, PEO gitu. Kami sering-sering bingung sendiri juga, karena kalau pelatihan di luar pakai bahasa Indonesia, internal pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nggak ada template Pak. Oh, nggak ada template Bu. Berarti nggak ada template, tapi dari dikti. OBS itu kan dari dikti Pak. Jadi capaian itu yang pakai paradigma backward design itu. Jadi mulai dari outcome gitu, bukan mulai dari materi. Ya. Berarti kembali ke dosennya juga, bagaimana cara meramunya, kira-kira begitu Bu ya? Bukan kembali kepada dosen sih Pak. Jadi itu ada teori dan ada prinsipnya. Jadi intinya kita mulai, tapi ini menu lain ini berarti ya. Ini menu penyusunan ini. Apa sih yang kita ingin capai? Profil lulusan yang seperti apa gitu, yang ingin dicapai oleh universitas ini, oleh prodi ini. Gitu. Terus dari
profil lulusan itu kita jabarkan apa pengetahuannya, keterampilannya, nilai-nilainya gitu. Kemudian dijabarkan per mata kuliah gitu. Itu yang menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Sesudah dia lulus dari mata kuliah saya harapkan dia bisa apa gitu. Seperti itu gitu. Ya, itu harus sinkron prodi dan universitas. Jadi prodi harus raker, Pak. Untuk menentukan itu saya mendapatkan RPS, saya membuat RPS di mata kuliah yang saya ajar sesudah kami raker. Jadi sudah ada kesepakatan prodi ini mau meluluskan seperti ini. Terus butir-butir itu di-align-kan. Align-kan itu bahasa Indonesianya apa ya? Dipetakan kepada semua mata kuliah gitu, Pak. Jadi tidak kembali ke dosen masing-masing gitu. Tapi ketika saya mengajar dan ketika saya menyusun, ya saya sebagai dosen punya kebebasan juga untuk mengolah. Misalnya, seperti tadi yang Bu Titi katakan, pakai cooperative learning, atau pakai project, atau pakai problem based learning, itu kebebasan dosen untuk menentukan. Ya, terima kasih. Itu Ya, tadi maksud baik. saya kebebasan pada dosennya menggunakan model-model pembelajarannya. Kira-kira. Ya. Prosesnya kebebasan dosen. Tapi CPMK-nya saya kira harus disepakati di harus sesuai tingkat dengan prodi, Bu, ya. Ya. Ya, makasih, Bu. Ya. Bu Titi, di Sanata Dharma ini serempak ya, pergantian pimpinan universitas, fakultas, dan prodi. Beda-beda, Bu. Per fakultas beda-beda. Ya ada yang ya beda-beda lah, ada yang sama ada yang beda itu. Dan pimpinan universitas dan fakultas itu ininya juga waktunya juga beda. Kalau misalnya ini di psikologi itu kan dan FKIP dan apalagi ya vokasi kayaknya itu habisnya itu akhir Januari. Nah lalu kalau rektorat itu habisnya barusan Maret. Sudah ada rektor baru ini, tapi tapi Pak Eka masih sampai Maret. Masih sampai Maret. Maret tanggal berapa ya? 24. Bu, sekali lagi. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Pak. Apakah bisa di-share ke kami yang ketentuan dari Dikti itu kira-kira, Ibu? Supaya nanti kan bisa kami secara prodi, CPMK, seperti itu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira saya lihat sepertinya menarik, biar bisa nanti kami diskusikan di prodi kami kan, supaya lebih baik, kira-kira begitu, Bu. Supaya ada bahan acuan untuk mengangkatnya. Sebentar yang apa ini? RPS Dikti itu ya? Iya, kira-kira begitu, Bu. Jadi kan ada acuan dari kami supaya kami bisa mengangkat di prodi kami nanti. Jadi kira-kira seperti ini loh, Bapak Ibu dari Dikti. Jadi ini harus ada di dalam RPS-nya. Dan jadi enak nanti komunikasi di sesama prodi, kira-kira gitu, Bu. Coba saya carikan dokumen ya, Pak ya. Apakah Pak Patri membutuhkan peraturan pemerintahnya? Kira-kira kalau bisa, Bu, lebih komplit lagi. Terkait dengan RPS-nya gitu ya? Iya, Bu, iya. Oke. Ini coba saya share ya, Pak. Ya, Bu, ya. Pak Johnson bisa juga browsing. Ini keywordnya itu Bapak tulis outcome based education begitu Pak. Ini ya, banyak Pak. Ini Pak. UGM ada, Sevima ini apa ya? Unri Riau ya.
Brawijaya. Dan ini nanti banyak sekali, Pak. UIN, Jakarta, UNES. Jadi maksud saya kira-kira gini, Bu. Ini kan harus berbasis outcome. Kira-kira peraturan atau arahan dari Dikti apakah ada itu surat edarannya, kita kira-kira begitu maksud saya. Edarannya. Harus mencakup ini di dalam RPS, harus ada ini, harus ada itu kan. Jadi bisa jadi bahan acuan bagi kita untuk mengarahkan atau melibatkan teman-teman supaya berbasis outcome, kira-kira begitu. PP SNPT ya, kalau nggak salah ya. Itu ada Bu? Saya share, Prof. Anita. Oh iya, iya. Permendikbud ya. Ya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu ada di situ persyaratan minimal yang harus ada di dalam sebuah RPS. Oke, terima kasih Bu Heni sudah share. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Karena kalau dari Sumut itu pasti sangat Pak ya. Concern ke legalitas ya Pak ya. Dasar hukumnya apa? Iya benar Ibu, benar. Sini agak galak-galak orangnya Bu. Jadi kalau kita berbicara nggak ada dasarnya, jadi payah gitu maksud saya Bu. Iya. Pasal 12 Pak. Pasal 12 Bu ya. Ibu bertanya Bu, untuk yang berbasis outcome-nya kira-kira di pasal berapa Bu itu ya Bu ya? Karena saya lihat di pasal 12 hanya menggunakan model pembelajaran diarahkan. Gimana Pak? Mohon diulang lagi Pak. Ya gini Bu, ini berbasis outcome itu ya. Di pasal 12 itu yang tidak mana? ada saya baca, maksud saya untuk ini Pak, capaian pembelajaran ini kan outcome Pak. Oh begitu, ya. Capaian pembelajaran itu outcome, jadi outcome based learning. Ya. Lulusan yang dibebankan kemampuan akhir, apalagi ini juga kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini CPMK-nya itu ya. Kemudian ini bahan kajian, materinya apa gitu. Jadi terus dalam bentuk tabel-tabel itu tadi materinya apa. Kemudian metodenya apa. Tadi metode ya Bu Titi sudah menjelaskan pakai cooperative learning atau pakai project based atau pakai apa itu metodenya. Terus waktunya berapa, pengalaman belajar yang diwujudkan dalam deskripsi tugas. Kriteria indikator bobot penilaian. Bobot penilaian tadi saya sudah menunjukkan contoh ya. Partisipasi berapa persen, UTS berapa, proyek akhir berapa, itu bobot. Terus dapat daftar referensi. Jadi komponen-komponen ini yang mesti ada di RPS. Oke, terima kasih Bu. Ya. Satu lagi Bu, kalau biasanya Ibu nih mengajar, kira-kira kalau Ibu mengajar mata kuliah A misalkan, apa outcome kira-kira yang Ibu harapkan dari mahasiswa? Kalau kami kan ini ketepatan saya lagi studi, biasanya outcome yang diminta dosen itu kan ada harus publikasi jurnal atau publikasi di proceeding. Apakah kira-kira outcome yang seperti itu yang dimaksudkan? Ya, bagaimana Bu? Iya Pak. Jadi saya mengajar semester ini Advanced Academic English. Outcome yang saya harapkan mereka harus sudah menulis draft ya, karena nanti di semester-semester yang akan datang masih harus disempurnakan lagi. Mereka sudah harus menghasilkan draft chapter 1, 2, dan 3. Dan instrumen yang direncanakan untuk nanti mereka melakukan data collection, itu outcome di salah satu mata kuliah yang saya ajar saat ini.
Di mata kuliah lain ya lain lagi ceritanya. Mungkin saya tunjukkan ini ya, ini di mata kuliah yang lain, syllabus design. Jadi outcome-nya apa? Menjelaskan beberapa pendekatan dalam kurikulum bahasa Inggris dan pengembangan materi, mengidentifikasi prinsip-prinsip kurikulum, kemudian mendesain silabus bahasa Inggris dan materinya. Kemudian mengetahui menggunakan berbagai riset isu dalam pengembangan materi. Dan yang kelima ini sudah menciptakan materi, dan mereka di UAS-nya mengumpulkan itu materi itu. Ya. Dan ini kami beri HM dan L, high, medium, low, capaiannya. Ini ada prosentasenya juga. Jadi kan materinya apa, metodenya apa, prosesnya, persentasenya berapa, gitu Pak. Ya Bu, ya. Keren Bu, keren. Referensi, ya. Itu ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Sudah semakin terbuka. Nah ini kalau dalam satu semester itu apa gitu? Berapa persennya? Mulai bukan mulai UTS, mulai presentasi individu. Mereka ada yang ditugaskan jadi class recorder juga, midterm, UTS, dan final, terus partisipasi kelas. Ini sudah kami tuliskan. Ya, ini learning outcome ini capaian, Pak. Capaian yang kami harapkan itu ini. 1 sampai 5 ini. Ya. Tapi lebih keren lagi Bu ya, kalau ke depannya ini sepertinya sangat menarik. Saya kira kalau dibuat lagi seperti ini untuk per prodi gitu Bu ya. Lebih keren saya kira. Itu bisa diusulkan kepada Pak Ferdi itu, koordinator jaringan pembelajaran aptik. Oh begitu Bu ya. Jadi sangat keren saya lihat kan, apalagi kalau sama-sama kombinasi ya, saya kira akan lebih mantap-mantap lagi dosennya. Ya, jadi aptik punya MGMP-nya ya Pak ya. Iya, iya. Prof. Anita dan Bu Titi izin menyampaikan informasi ke peserta terkait dengan pembuatan RPS. Ini apakah masih ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu peserta, Romo Suster Bruder, kepada Prof. Anita dan Bu Titi terkait dengan penyusunan RPS-nya? Apabila tidak ada yang ditanyakan, dimungkinkan untuk bisa melanjutkan penyusunan RPS, karena nanti setelah sore ini panitia juga akan mengirimkan link Zoom untuk besok hari Jumat, untuk join di hari Jumat workshop. Kemudian juga Romo Bunda Suster Bapak Ibu bisa mengirimkan revisi RPS-nya ke link yang akan disampaikan oleh panitia nanti melalui email. Gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada Prof. Anita dan Bu Titi, sehingga mungkin bisa lebih awal ya Prof. Anita dan Bu Titi untuk ditutup di sore hari ini, gitu. Baik. Ya. Ya, boleh. Ya, baik. Saya maaf Bu, sorry. Tadi ada yang minta, tapi saya kirim ke semuanya saja RPS saya. Saya kirim ke semuanya, tapi bahasa Inggris ya. Mungkin yang bahasa Inggris saja yang bisa melihat. Oke, silakan. Ya, maaf. Ya, baik. Kami informasikan juga bahwa untuk besok itu sudah dibagi dalam 2 kelompok.
Nanti ada kode untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mohon Bapak Ibu, Romo Buddha Suster yang kelompoknya masuk di namanya masuk di dalam kelompok, namanya pemberian nama besok di dalam Zoom itu kode kelompok kemudian nama. Jadi nanti besok masuk ke main room dulu, kemudian langsung ke breakout room, terbagi 2 di kelompok Prof. Anita dan Bu Titi. Setelah itu nanti Romo Buddha Suster bisa presentasi masing-masing di 2 kelompok tersebut. Ya. Gitu ya Prof. Anita dan Bu Titi. Ya. Okay. Ya. Kelihatannya ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti mohon izin apakah bisa ditutup lebih awal ya Bu Anita dan Prof. Anita dan Bu Titi. Sebentar ya Bu ya, masih ngisi absen. Oh ya, jangan lupa Romo Buddha Suster Bapak Ibu untuk mengisi presensi pada sore hari ini, dan sebelum saya tutup kita bisa foto bersama terlebih dahulu, begitu di workshop hari pertama luar biasa, tetap bertahan di 55 peserta ini Prof. Anita dan Bu Titi. Jadi memang Bapak Ibu Romo Buddha Suster sangat bersemangat untuk menyusun RPS begitu. Ya, saya akan bantu memberi aba-aba ya, Pak Marlon, mohon dibantu untuk screenshot. Oh, ya. Mungkin saya akan screenshot saja. Ya. Di halaman pertama, 1, 2, 3. Ya. Oke. Kemudian di halaman kedua. Ya. Halaman kedua, senyum penuh semangat. Romo Buddha Suster Bapak Ibu, luar biasa. Masih on nih sampai sore. Ya. Halaman kedua sudah saya ambil. Ya, kemudian di halaman ketiga, mohon open kamera. Ini senyum yang termanis. Ya. Baik, sudah. Sebelum saya tutup, apakah Prof. Anita dan Bu Titi ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada para peserta? Saya kira cukup ya. Cukup ya. Baik, baik. Terima kasih Romo, Buddha Suster Bapak Ibu. Kita akan menutup workshop seri hari pertama dengan doa. Saya akan pimpin dengan doa secara Katolik. Mohon penyertaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber rahmat, terima kasih atas pertemuan pada hari ini, workshop pada hari ini. Kami telah menyimak pengetahuan dan keterampilan yang membuat kami menjadi terbarukan. Semangat kami terisi kembali untuk melanjutkan karya-karya yang telah masuk dalam benak selama diskusi tadi. Mohon berkat-Mu untuk menuntun pekerjaan dan perkataan kami, sehingga semuanya akan menjadi persembahan terbaik untuk bangsa dan kemanusiaan. Semuanya ini kami mohonkan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Buddha Suster Bapak Ibu, untuk pengerjaan revisi RPS, kami menunggu sampai besok pagi pukul 6. Gitu ya. Jadi masih ada waktu nanti malam untuk Bapak Ibu Romo Buddha Suster mengerjakan. Selambatnya besok pagi jam 6 pagi mohon sudah terupload di link yang nanti akan kami share, sehingga Prof. Anita dan Bu Titi bisa melihat revisi RPS dari Romo Buddha Suster Bapak Ibu yang diupload pada malam atau besok pagi. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya dari siang sampai dengan sore hari ini. Kita akan bertemu lagi besok pagi dengan semangat yang lebih lagi dari hari ini. Terima kasih Prof. Anita dan Bu Titi. Terima kasih para peserta. Sampai bertemu lagi besok pagi. Berkah dalam, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Anita. Terima kasih. Terima kasih. Bu Titi.
Bapak Ibu semua.